Salam. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Luar biasa. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, di ayat selanjutnya bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan dia adalah Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tanpa firman itu tidak ada satupun yang telah jadi. Luar biasa. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menciptakan segala yang ada. Dialah Tuhan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Sungguh indah, saudara, apabila kita berada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Karena Yesus adalah Allah yang hidup. Firman berada di atas hukum. Di dalam Alkitab ditulis bahwa firman Allah itu terdiri dari hukum, aturan-aturan, terdiri dari kasih, terdiri dari penghiburan juga, penciptaan juga. Jadi semua ada dalam firman itu. Jadi firman itu di atas hukum dan di atas semuanya. Di dalam firman itu Yesus juga menyembuhkan orang. Dia adalah dokter. Jadi firman itu sangat luar biasa sebenarnya. Firman itu bukan hanya satu aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan, bahkan alam semesta itu dijadikan oleh firman itu. Maka dikatakan firman itu adalah firman yang hidup. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus dikatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. King of the king. Luar biasa. Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan di atas segalanya. Dia adalah raja di atas segalanya. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu dapat memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, dia mengatakan kepada orang yang lumpuh, dosamu telah diampuni. Sungguh luar biasa. Dan itu adalah hak seorang raja. Jadi raja itu berhak untuk menentukan nasib seseorang. Kalau di zaman dulu itu raja itu apapun yang dikatakannya itu adalah hukum. Jadi tidak ada satupun yang bisa berdebat dengan dia. Dia adalah raja. Apa yang dikatakan itulah kebenaran. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah raja yang bisa memutuskan itu. Ketika dia berada di kayu salib juga, dia mengatakan kepada orang yang di sebelahnya bahwa hari ini kamu akan bersamaku ke Firdaus. Artinya dia memutuskan bahwa orang yang tersebut masuk surga. Luar biasa. Mungkin kita berkata, ya siapa dia ini kok bisa seperti itu? Dia adalah Tuhan, dia adalah raja, raja di atas segala raja, sehingga bisa dia menentukan nasib orang. Makanya kita tidak sia-sia menjadi anaknya daripada Tuhan Yesus. Kita akan tidak sia-sia. Kita merasa bangga bahwa seorang yang kita sembah itu adalah seorang yang sanggup memberikan keputusan kepada kita bahwa kita masuk surga atau tidak. Karena dia adalah raja, raja dari kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bukan seperti kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia ini masih jauh di bawahnya. Kerajaan Allah itu kerajaan yang sangat besar. Dia bisa menentukan segala sesuatu atas alam semesta.
Jadi ketika dia berkata itu, dosamu telah diampuni, itu ya dan amin. Mari kita dengarkan kisahnya di dalam firman Tuhan di Markus 2 ayat 5 sampai 12. Saya akan baca, saudara-saudara semua mendengarkannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Luar biasa. Jadi Yesus itu sengaja mengatakan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berkuasa. Dia adalah raja kerajaan Allah. Di saat dia di mana saja, dia berhak mengatakan dosamu telah diampuni. Jadi tidak perlu orang lagi berdebat dengan dia. Siapakah ini? Karena dia adalah raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah raja daripada kerajaan surga. Jadi apapun yang dikatakannya itu adalah satu aturan. Itu adalah hukum. Karena dia adalah raja. Sama seperti raja-raja di masa lalu itu. Kalau apa yang dikatakan raja, begini kata raja, begitulah dia. Ampuni dia, ampuni dia. Hukum dia, hukum dia. Begitulah Yesus dalam kerajaannya sendiri. Dia adalah raja yang mempunyai kuasa penuh. Kuasa yang absolut, yang tidak boleh dibantah. Sehingga apa yang terjadi, dia katakan, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni, atau bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Kan sangat masalah gampang sama dia itu sebenarnya. Maka dikatakan, bangunlah, orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Dan itu terjadi di depan mata mereka. Mata semua orang yang melihat pada saat itu terjadi. Artinya dosa orang itu diampuni Tuhan sekejap itu. Dan dia juga disembuhkan. Luar biasa. Jadi itulah satu kisah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Raja di atas segala raja. Dia adalah raja kerajaan Allah. Ada satu lagi kisah. Ketika Yesus disalibkan, ada orang yang di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya juga ada yang digantung. Yang satu bilang dia mengejek Yesus, tapi yang satu membela Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada orang yang membelanya, dia katakan, "Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku ke Firdaus." Yesus mengatakan itu. Mari kita baca dari Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Saya akan membacakan kepada kita semua ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, dia memohon kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa. Yesus memberikan satu vonis kepadanya, engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku. Artinya dosanya langsung diampuni Yesus. Ya, itu adalah hak Yesus. Jangan kita berkata, orang itu aja belum bertobat, belum apa, belum ini. Kenapa dia seperti, iya memang perlu sama dia. Karena pada saat itu, memang itu hari terakhir bagi orang tersebut. Tidak ada lagi hari yang kemudian kepadanya. Itu hari terakhir. Jadi tidaklah ada kemungkinan dia bertobat dululah, ini dululah, dia melakukan segala kewajibannya seperti yang diajarkan Yesus. Karena itu hari terakhirnya. Jangan orang berkata, sedangkan itu aja begitu bisa langsung masuk surga. Banyak orang beralasan begitu. Yang itu aja pun belum dilakukannya ini, ya langsung. Itu karena memang Yesus sudah menilai hatinya. Yesus itu adalah Allah yang hidup. Apakah kita seperti orang itu juga? Belum tentu. Belum tentu kita sama dengan orang yang berkata itu, yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Karena Yesus ini tahu semua apa yang ada di dalam hati seseorang. Di dalam kehidupan kita ini tahu dia semua. Apapun yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dari semua apa yang kita lakukan dan apa yang sedang kita bicarakan, dia tahu. Jadi dia tahu dari kesungguhan daripada orang tersebut. Dia mengatakan bahwa hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Jadi jangan kita jadikan alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Salam.